jambihi lizakar. Perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dikerjakan di dalam sholat, yaitu menempelkan adut lengan ke lambung bagi laki-laki. Nah, jadi maksudnya ini ketika sujud. Ketika kita sujud, kok lengan ini ditempelkan ke perut, nah itu makruh. Jadi sujud itu direnggangkan lengannya dengan perutnya, jangan sampai ditempelkan, jangan begini. Nah ini makruh. Renggangkan, jangan sampai lengan ini nempel dengan perut. Kok ditempelkan? Makruh. Jelas ya? Menempelkan lengan ke perut ketika sujud maksudnya. Makruh hukumnya. Bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan malah sunnah. Bagi laki-laki ketika sujud kok ditempelkan? Nah, sujudnya begini. Tempel nih ke perut, makruh bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan malah sunnah begitu. Jadi sunnahnya perempuan dan sunnahnya laki-laki ketika sujud itu beda. Kemudian termasuk makruh ilsaqu batni bi fakhidhihi lidzakari aidon. Termasuk makruh dalam salat yaitu menempelkan perut ke paha bagi laki-laki ketika sujud. Perut dengan paha itu bisa ditempelkan, ya. Tapi direnggangkan, makanya agak jauh. Agak jauh. Apa? Tangannya agak jauh. Jangan menempel gitu. Kadang-kadang saking dekatnya sop, ya, sehingga kalau agak jauh takut tersantuk ke batok, akhirnya dirapatkannya. Nah, maka kalau sop agak renggang sedikit, jangan sampai terlalu rapat sehingga susah mengamalkan sunnah sujudnya itu. Kalau sujud itu perut sama paha harus renggang. Bahkan ada satu riwayat mengatakan Nabi itu sujud, itu anak kambing itu seolah-olah bisa lewat di bawah perutnya. Saking renggangnya. Tapi juga jangan terlalu renggang begini, sehingga tersantuk ke pantat yang depannya. Sedang lah, pokoknya intinya sedang. Tidak terlalu maju, tapi juga tidak terlalu rapat. Kemudian al-jahru khalfal imam bi ghairil amin wa ma ustusniya. Mengeraskan bagi makmum di belakang imam selain amin. Jadi kalau makmum itu jangan keras-keras bacanya, sirri, lirih, ya. Jangan keras-keras, makruh hukumnya. Makmum baca keras-keras kecuali lafaz amin. Amin itu ada dua, disunahkan amin bagi makmum itu ada dua. Satu, ketika setelah imam membaca waladhdallin amin. Yang kedua, ketika imam membaca kunut. Ya. Jadi kunut itu kalau imam membaca kunut dengan lafaz jamak, maka makmum sunnah membaca amin. Nah, jadi jangan senyap atau jangan diam ketika imam baca Allahumma hdina fi man hadait amin. Imam tu doakan kita. Jangan kita senyap ya. Berarti maknanya ganti kalau Pak Imam yang doakan aku. Dijawab amin. Imam tu doakan kita tu. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Kok kita senyap ya. Diaminkan. Ya. Jadi dua tempat di mana makmum sunnah mengeraskan amin. Yang pertama, saya ulangi, setelah imam membaca waladhdallin amin. Nah, itu sunnah, makmum sunnah mengeraskan amin. Yang kedua, ketika imam membaca kunut dengan lafaz jamak, maka sunnah membaca amin. Kemudian makruh berikutnya adalah itolatul tasahudul awal wa du'a'u ba'dahu. Memanjangkan dari yang disunnahkan ketika tasahud awal. Jadi tasahud awal itu tidak boleh lebih dari apa yang disunnahkan. Kok lebih dari apa yang disunnahkan? Makruh. Kecuali bagi makmum yang imamnya masih lama, misalnya tahiyat awal nih, ya, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam belum selesai, kita dah selesai, itu boleh kita lanjutkan.
Paham? Tapi kalau imam belum udah selesai, makruh kita melanjutkan lebih dari itu, karena memanjang-manjangkan lebih dari ukuran sunnah yang disunnahkan dalam tasyahud awal, hukumnya makruh. Kemudian tarkus surah fi raq'atail ulayain, tidak membaca surat setelah Al-Fatihah rakaat pertama dan rakaat kedua. Tidak membaca surat langsung. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah langsung ruku. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah langsung ruku ke boleh dah? Sah dah? Sah, tapi makruh. Harus ada baca surat. Kemudian tarkul takbiratul intiqal, tidak membaca takbir intikal. Takbir intikal itu takbir yang dibaca atau diucapkan ketika kita pindah dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Contohnya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke itidal, itidal ke sujud. Nah, kita kan mengucapkan takbir tuh, itu namanya takbir intikal. Kok enggak kita ucapkan senyap ya, pokoknya sah tapi makruh. Jadi takbir yang wajib itu cuma satu, takbiratul ihram, yang lainnya sunnah. Kita tidak takbir intikal sah tapi makruh. Tapi kalau takbiratul ihram kok tidak takbiratul ihram, tidak sah salatnya, karena takbiratul ihram, takbir pembukaan, takbir yang pertama itu adalah rukun salat. Kemudian yang selanjutnya yang makruh, termasuk makruh tarkul azkarir ruku wal i'tidal was sujud wal julus baina sajadatain. Tidak membaca zikir-zikir, tasbih-tasbih ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Sujud mah, tapi tidak mau baca zikir-zikirnya, tasbih-tasbihnya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tidak dibacanya. Ketika sujud juga subhana rabbiyal a'la, tidak dibacanya. Sah tapi makruh. Tarkul doa selanjutnya, tarkul doa fi tasahudil akhir, termasuk makruh dalam sholat, yaitu meninggalkan membaca doa pada tasahud akhir. Itu setelah tasahud akhir itu kan kita disunahkan untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahyati wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal wal Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu doa-doa itu dibaca. Kok enggak dibaca setelah tasahud akhir? Makruh hukumnya. Usahakan tahiyat jangan hanya ngambil yang wajibnya, tapi doa-doa setelah tahiyat dibaca. Tidak apal bagaimana doa itu, ganti doa lain tidak apa-apa. Yang penting setelah tasahud itu, sebelum salam usahakan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa yang lain itu terserah. Yang penting ada harus baca doa supaya tidak makruh. Kemudian ada sujud alal angfi, termasuk makruh dalam sholat, yaitu ketika sujud tidak menempelkan hidung ke lantai, disentuhkan. Ketika sujud itu hidungnya usahakan disentuhkan ke lantai. Kok tidak tersentuh ke lantai, makruh. Sunnahnya itu adalah disentuhkan sujud itu. Hidungnya nempel, tidak usah sampai ditekan. Kalau ditekan sampai tidak bernapas, yogi karang. Sunnahnya ditempelkan sikit ya, nempelkan. Yang penting nempel. Jangan sampai tidak ditempelkan. Qiraatul Quran fi ghairil qiyam bi qasdil qiraah la zikri. Dan termasuk makruh dalam salat, yaitu membaca Quran di tempat selain berdiri. Jadi sunnah membaca Al-Quran dalam salat itu hanya ketika berdiri. Selain itu makruh. Kok baca Quran ketika ruku, qul huwallahu ahad Allahu samad, makruh. Ketika sujud, lama gak imam sujud nih, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, makruh. Ya. Sunnahnya baca Al-Quran dalam salat itu hanya ketika berdiri. Di selain itu makruh.